Sebelum kita mulai videonya, di sini aku mau ucapin terima kasih dulu buat Mbak Sela yang udah nyawer Tante Tebo ya Ibu. Kamu ada yang nyawer juga tuh Terima kasih dulu sana. Nah itu ya, jadi terima kasih Mbak Sela udah nyawer Tante Tebo. Buat teman-teman di sini, barangkali mau nyawer juga ya, caranya gampang banget, tinggal pencet tombol super thanks yang ada di bawah layar ini. Terus nanti tinggal dipilih berapa nominalnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk videonya. Halo teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini aku mau eksperimen lagi gitu ya. Setelah kemarin eksperimen kardus-kardusan udah, terus eksperimen yang kedua kemarin bubble wrap udah, terus dan lain-lain ya, eksperimen sebelumnya. Kali ini aku eksperimen lagi, dan eksperimen kali ini menggunakan dry food. Ya, dry food ya, sebenarnya ini eksperimen biasa. Tapi apa jadinya kalau misal satu karung dry food ini aku tuang langsung ke sini? Nah, kira-kira kucing-kucing gimana gitu ya? Akankah mereka tuh pada mukbang atau gimana? Tapi di sini tuh sebenarnya aku ada kesalahan dikit ya, dikarenakan tadi sebelum aku bikin video ini ternyata kucing-kucing di sini sudah makan gitu ya. Jadi aku nggak tahu nanti mereka makannya bakal geragas atau enggak. Jadi kita lihat saja. Nah, di sini aku sudah siapkan bubble wrap ya. Di sini tentunya untuk menjaga kebersihan gitu kan, kebersihan makanannya biar nggak langsung lantai. Dan ini sudah dibersihkan. Terus selain itu juga di sini aku pakaiin bubble wrap karena nanti biar bersih-bersihnya lebih gampang ya. Jadi misal makanan kucing di sini kan tinggal diangkat aja terus masukin lagi ke karung ini kayak gitu. Tentunya nggak mungkin habis lah ya, 20 kilo dalam waktu satu malam gitu. Jelas nggak mungkin habis. Oke, nah kucing-kucing di sini sepertinya udah pada siap semua teman-teman. Nih ada si Tres, terus ada si Boni, ada si Tebo, sudah ready semua, si Etep, Jeki, Loli ada di situ. Oke, yuk langsung aja. Oh ya, di sini aku belum update ya soal si Sasa. Sebenarnya si Sasa ada sih di belakang sini, cuman next video aja karena konteksnya udah berbeda. Jadi si Sasa kemungkinan besar nggak ikut, atau ikut ya Mas? Nggak tahu deh, nanti coba aku keluarin ya. Kalau emang dia mau keluar, aku persilahkan untuk makan gitu ya. Oke, yuk langsung aja. Kita akan tuangkan dry food ini ya teman-teman ya. Oh, awas Bon. Awas, Boni awas. Mas, ini gila sih. Sebentar ya, aku rapiin dulu biar gak kececer mana-mana. Berat banget Mas Pak. Ini untungnya bikinnya pas malam ya. Kalau siang, capek sekali nih. Oke, ini adalah gunukan dry food teman-teman ya. Rak sopan kan iki panganan mbok piak-piak, Tres. Nah, di sini si Boni makan teman-teman ya. Tuh, kalian lihat. Oke. Aku panggilkan dulu si Loli. Loli, kamu nggak mau makan sini? Nah, oke. Mungkin yang lainnya masih kenyang teman-teman ya. Kita panggilkan si Sasa. Sa, keluar. Nggak mau dia. Sa, ini Sa. Mukbang Sa. Sasa. Sa. Mukbang nih Sa. Kamu nggak mau mukbang ah? Capek sekali. Ini mungkin bisa habis kalau misal ada si Opet ya teman-teman ya. Karena si Opet yang biasanya geragas gitu ya. Capek banget. Ini masih kita liatin ya. Kayaknya mereka nggak begitu semangat teman-teman, karena memang tadi yang sesuai aku bilang ya. Jadi sebelum aku bikin video ini, mereka itu sudah makan. Ini kalau bikin video siang capek juga Mas, ngangkat segitu 20 kilo. Oke. Masih kletak-kletak nih. Sa, kamu nggak mau di sini ya, Sa? Nah, aku sebenarnya tuh mau bikin eksperimen juga ya. Apa jadinya kalau misal satu ruangan ini aku kasih pasir gitu. Cuman mungkin next nanti habis lebaran gitu ya. Jadi nanti untuk lantainya aku bakal lapisi bubble wrap ini. Terus habis itu
aku bakal beli 5 karung pasir mungkin ya, 5 atau 6 karung pasir. Habis itu aku tebar semuanya ya, kira-kira mereka langsung berak gak ya atau pipis gak ya di pasir-pasir itu. Aku masih penasaran sih gitu. Oke, nah ini kok mereka biasa aja mas ya, si Loli doang nih geragas nih mas. Aduh, ini mungkin teman-teman di sini mau komen ya, Bang, mubazir bang. Nih, mohon maaf nih, ini bukan mubazir ya teman-teman ya. Habis ini juga aku bakal masukin ke karung lagi, tidak mungkin aku buang gitu ya. Ini kan cuma buat konten aja gitu. Ya, ini udah mulai rame. Di sini ada Tomang, nggak tahu sih dia mau makan atau enggak. Terus di sini juga udah datang Etep, ada Jeki, sudah mulai kumpul. Dan sepertinya untuk MVP tetap lelalah, malah bingung mas. Mang, ini kurang eksperimen bubble wrap, kok kamu malah bingung sendiri? Mau naik kamu, ha? Tetap yang MVP adalah si Loli teman-teman ya. Loli ini jadi steril, jadi geragas banget BTW loh. Tuh. Kan? Nah, ini si Loli dari steril. Jadi kemarin waktu aku bikin video, tentang si Sasa lahiran tuh banyak banget yang komen, bang sterilin si Sasa. Ya mungkin kedepannya aku bakal sterilin tapi nggak tahu sih gitu. Soalnya kan konteksnya aku sterilin Loli itu dikarenakan waktu itu aku tanya animal communicator kan. Terus selain itu juga aku melihat fakta bahwa si Loli ini ketika punya anak dia itu nggak mau nyusuin gitu ya. Jadi ya udahlah ya teman-teman ya, kita sterilin aja, kasihan anaknya gitu. Kenapa nih mas? Mas, kok geger-geger mas? Eker mas, tapi kamu nggak mau makan. Oke, sekarang anaknya lanjut lagi nih teman-teman ya. Si Boni nih, si Boni lanjut makan nih teman-teman. Ayo Bon, lanjut Bon, sak warakmu Bon. Ini kalau ada opet mantep nih sebenarnya teman-teman ya. Tres belum ya mas ya? Tres, kamu nggak mau tres? Sombong kok. Mungkin karena ini mau mas. Nah ini si Sasa udah mulai ikutan makan nih teman-teman ya. Tuh ini udah mulai kocar-kacir semua nih. Nih tuh Boni masih makan. Emang ya keluarga Loli ini suka banget makan nih. Tuh makan semua tuh. Yosa makan sak warakmu. Nah ini setelah menunggu kurang lebih beberapa menit ya, 15 menit, ternyata sudah nggak mau makan lagi. Karena mungkin ya bukan karena makanannya tidak enak, tapi karena sudah kenyang gitu. Oke, kita langsung saja. Kalau nggak enak nggak mungkin juga sih. Ini kita akan masukkan kembali ya teman-teman ya. Bisa nggak sih? Wah tumpah kabeh man. Nggak bisa nih, kurang gede sih ini sih. Iki man. Nah, bisa nggak? Ini banyak juga ya. Kapan ini man selesai nih man? Satu-satu deh. Oke, ini biar dimasukkan dulu sama si Firman. Nanti kalau misal udah selesai, aku bakal tunjukin lagi. Ya, ini ruangan udah aku bersihin sekarang nih. Udah bersih semuanya ya. Udah nggak ada bubble wrap. Udah nggak ada makanan kucing juga, udah dibersihin lah. Dan ini sudah aku masukin sini makanannya. Tuh ya. Oke, dan ini kembali rapi. Untuk beratnya mungkin kurang dikit ya mas, mungkin sekitar 200 gram 300 gram. Ada yang dimakan, ada yang kececer dikit gitu ya. Untuk yang kececer tadi nggak aku masukin lagi, tapi aku buang gitu ya. Maksudnya di luar bubble wrap, tapi yang di dalam bubble wrap aku kumpulin langsung aku masukin sini. Jadi tidak mubazir karena makanan ini masih aku pakai ya. Biasanya aku bisa pakai buat kucing-kucing depan rumah ataupun kucing-kucing yang di P-Market gitu ya. Misal dari pasar hewan gitu kan. Nah, aku kasih kayak gini gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya. Nah sekarang di sini aku mau kasih tambahan dikit ya, karena mungkin penonton-penonton yang ngikutin Kucing Cemara terus itu pengen lihat gitu ya keadaan dari si Sasa dan anak-anaknya. Jadi yuk langsung aja kita ke kamar sini buat ngeliat. Ya sekarang aku sudah ada di kamarnya Sasa gitu ya. Sebelum aku liatin antek-anteknya si Sasa yang baru, di sini aku mau bacain komen dulu karena tadi aku sempat lihat komen yang ini gitu ya. Jadi intinya, bang kasihan si Sasa, disteril aja, kurus soalnya nganak terus gitu ya. Nah kalau untuk nganak terus itu selama kita jaga ya, setahun tuh cuma di breeding 2 kali nggak masalah sih sebenarnya, itu normal aja, itu kan sesuai habit dari kucing gitu ya. Cuman karena ini memang ini keteledoranku ya, kesalahanku, dia nggak sempat istirahat karena kelepasan gitu ya, akhirnya kawin sama Jeki
ya besok lagi nggak bakal tak ulangi kayak gitu ya. Terus untuk masalah kurus, menurutku si Sasa ini nggak kurus-kurus juga, karena kemarin waktu aku USG-in si Sasa, di situ aku juga sudah tanya sama dokternya gimana keadaannya si Sasa, terus treatment lanjutannya tuh gimana, apa yang perlu aku perbaiki, dan jawaban dokter, oh so far bagus sih, dilanjutkan aja treatmentnya. Berarti menurutku sih udah bener-bener aja perawatanku. Toh selain itu juga berat si Sasa juga bagus-bagus aja nggak? Mungkin kalian melihat kurus karena karena si Sasa ini short hair ya. Beda halnya kayak si Loli atau si Cece yang dulu tuh waktu hamil, dia tuh kelihatan gede karena bulunya lebih mekrok gitu. Jadi intinya kalau soal masalah nutrisi Sasa tidak perlu dikhawatirkan lah ya, karena insya Allah dah bagus lah kayak gitu. Oke. Nah, langsung aja sekarang kita lihatkan anak-anak dari Sasa. Dan ini kurang lebih jam berapa Mas? Jam 8-an ya? Iya. Jam 8-an, dan anak si Sasa masih 2 teman-teman ya. Nah, dulu tuh aku sempet waktu anak si Sasa yang pertama atau angkatannya Uno Dos Tres, itu kan di USG 4 ya. Terus waktu lahiran itu ternyata cuma 3. Nah, aku sebenarnya agak ini aja sih, agak bodo amat dikarenakan kan biasanya USG tidak 100% tepat ya. Cuman waktu kemarin aku mek perutnya itu kayaknya masih gede gitu, makanya habis itu aku USG ulang tuh, barangkali masih ada yang nyangkut kan, ada tindakan khusus gitu ya, mungkin disesar ataupun gimana gitu. Tapi ternyata bener-bener 3, dan waktu di USG sudah keluar semua gitu anaknya. Nah, ini aku nggak tahu sih si Sasa ini bakal keluar lagi atau enggak, soalnya ini perutnya juga gede, sama persis kasusnya sama kayak yang pertama. Semoga saja sih kalau memang dia masih ada anaknya cepat-cepat keluar, tapi kalau memang tidak ada anaknya ya mungkin 2 atau 3 hari lagi, nggak bisa Mas, lebaran ya, jadi mungkin ya habis lebaran lah aku bakal USG-in. Aku nggak begitu panik-panik banget sih, dikarenakan waktu pertama si Sasa lahiran kasusnya seperti itu ya, jadi dia perutnya gede tapi udah nggak ada isinya. Tapi nanti makin lambat laun, seminggu kemudian perutnya sudah mulai kempes sih kayak gitu ya. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian juga ya, jadi aku tuh kaget. Tadi kan waktu aku video kemarin itu ya, atau video tadi yang aku upload kemarin gitu, itu ternyata anak si Sasa, Misisa, aduh nggak enak lagi nyusu. Jadi tuh ini bukan wet solid teman-teman ya, ada krim di bagian kepala. Misi ya, aku nunjuk bentar nih, Misisa. Nah, ini kelihatan nggak sih Mas di kamera? Mungkin kalau di kamera nggak begitu jelas ya, cuman kalau di sini kelihatan kayak ada warna krim gitu. Kayak kawan karo apa sih saja nih Sa? Nggak tahu sih ya, kan krim bisa jadi, bukan krim, lebih tepatnya lilac ya. Jadi warnanya tuh kayak si Ura teman-teman ya, yang putih itu. Nggak tahu sih itu antara stain atau memang warna asli. Tapi kalau stain kayaknya enggak ya Mas ya. Soalnya kan ini masih baru aja brojol. Biasanya si stain sih ke arah ke kuning ya, atau oranye gitulah, lebih ke coklat gitu ya, bukan ke arah lilac gitu. Kalau lilac ini kayaknya memang udah warna asli. Jadi kita tunggu aja lah untuk beberapa ke depan. Mungkin kalau misal bener-bener lilac kan nanti semakin pekat semakin kelihatan kayak gitu. Yang penting mereka sehat-sehat aja sih. Oke, so far ini anaknya masih 2. Nggak tahu sih nanti kalau misal tiba-tiba ada lahiran lagi, aku bakal kabarin ke kalian, karena sebelumnya tuh anak Sasa 5, 3, ini kok 2. Agak ragu sih, cuman nggak tahu sih, kalau emang ya udah nggak apa-apa. Dah, kurang lebih kayak gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, subscribe, dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari.